Shalom Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung di ibadah online GPDN Gratraji. Haleluya. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya baik untuk kita semua. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau mencarikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
tinggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Haleluya Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan, Allah kami yang setia, Allah kami yang mulia. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyembah, kami memuji Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu, biar Roh-Mu bekerja atas hidup kami masing-masing ya Bapa. Inilah doa kami, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan, dan kami mau angkat pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami akan ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
mari kita tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa bersama dengan kita, menopang, menguatkan, memampukan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ucapan syukur kami, ini pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan kami dan Engkau yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Meskipun 1000 rebah di kanan kami, di kiri kami, tapi Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan yang akan membela kami Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi ya Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu dapat tertanam dalam hidup kami ya Bapa, dan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan jalannya penyampaian firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, judul temanya adalah Jangan Melupakan Tuhan. Apa temanya Bapak Ibu? Jangan melupakan Tuhan. Dari tema ini mengingatkan kita apapun terjadi, jangan sampai kita menjadi orang yang melupakan Tuhan. Dalam khotbah saya dengan tema Jangan Melupakan Tuhan akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Yang kedua adalah kapan orang bisa melupakan Tuhan. Dan bagian akhir adalah bagaimana caranya agar dalam hidup kita apapun terjadi, kita tidak melupakan Tuhan. Saya akan kupas satu persatu. Poin pertama adalah mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Jawabannya ada di Mazmur 103. Mulai ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan dari jauh. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Dalam ayat ini memberikan jawaban adalah karena Tuhan itu baik. Ya, di sini dikatakan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Ya, karena Tuhan itu baik. Ya. Kalau orang bisa lupa akan kebaikan seseorang yang seringkali menolong, seringkali berbuat sesuatu, orang yang suka melupakan kebaikan orang itu adalah orang yang paling jelek di dunia ini. Ya, kenapa istri Ayub melupakan Tuhan dan meminta supaya Ayub menghujat Tuhan saat mengalami pencobaan? Ketika saya periksa, saya lihat rupanya istri Ayub adalah tipe orang yang suka melupakan kebaikan Tuhan. Buktinya ketika dia mengajak Ayub menghujat Tuhan, si Ayub bilang, kenapa kita sudah menerima yang baik dari Tuhan, dan kenapa kita tidak mau menerima yang buruk? Ayub adalah seseorang yang mengingat kebaikan Tuhan. Sementara istri Ayub itu orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah sedikit saja, dia mau melupakan Tuhan, dia mau menghujat Tuhan.
Nah, di dalam kebaikan Tuhan ini diceritakan di Mazmur 103, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam hal apa saja. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan adalah di dalam hal Dia yang mengampuni dosamu. Ya, di Mazmur 103 ayat 2 dan 3, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Kebaikan Tuhan pertama dinyatakan dalam hal Dia yang mengampuni segala kesalahan atau dosa kita. Ada ayat yang mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Kenapa? Karena orang yang diampuni dosanya, dia berhak nantinya masuk dalam kerajaan surga. Sekecil apapun dosa yang tidak diampuni itu menghalangi kita masuk surga. Jadi seandainya di dalam mengiring Tuhan kita menjadi orang kaya, orang yang keberkatan macam-macam, tapi kalau tidak mengalami pengampunan dosa, apakah artinya semua? Tuhan Yesus pernah ngomong di Matius 16 ayat 26, terjemahan lama mengatakan, apakah untungnya seseorang mendapatkan seluruh dunia ini? Apakah itu kekayaan, kemuliaan, kedudukan, kalau jiwanya binasa? Tapi terpujilah Tuhan, kebaikan Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Kalau soal berkat-berkat yang lain, kemewahan, kekayaan, kedudukan, tidak usah Tuhan. Setan pun bisa memberi. Saya baca di Alkitab di Matius 4. Di situ dikatakan setan pernah ngomong sama Tuhan Yesus, sembahlah aku, maka seluruh dunia ini kuberikan kepadamu. Segala kekayaan, kemuliaan dunia akan diberi kepadamu. Coba saya bacakan ke Matius pasal 4 ayatnya. Matius 4 ayat 9, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, Yesus dibawa ke puncak gunung dan setan memperlihatkan kerajaan dunia dengan segala keindahannya. Dan setan mengatakan, kalau engkau mau sujud menyembah aku, semuanya ini kuberikan kepadamu. Jadi kalau soal kekayaan, kedudukan, gak usah ikut Tuhan. Setan saja bisa memberi. Tetapi apa artinya kalau kita menerima kekayaan, kedudukan, tapi jiwanya tidak selamat? Ketika kita menjadi orang Kristen, percaya sama Yesus, keuntungan kita, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hal mengampuni segala dosa. Dan kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang di dalam mengiring Tuhan itu didasarkan oleh dasar keselamatan. Bukan menjadi Kristen karena tertarik atau ingin mendapat berkat secara jasmani. Semuanya itu bisa lenyap. Kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang didasarkan atas keselamatan jiwa, menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Saya baca di Alkitab, kenapa si Ayub itu imannya begitu kuat, cobaannya Ayub begitu berat, kekayaannya habis, anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, tapi kenapa dia kuat? Selidik punya selidik. Ayub mempunyai fondasi yang tepat, yaitu kebangkitan orang mati atau keselamatan yang dari Tuhan. Ayub pasal 19 saya bacakan. Itu merupakan dasar dari kekuatan Ayub di dalam mengiring Tuhan. Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup,
yang bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak dan tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Inilah dasar yang menyebabkan Ayub kuat dalam mengiring Tuhan, tidak melupakan Tuhan, tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan. Dasarnya adalah keselamatan. Dia percaya kebangkitan orang mati. Dia bilang, kulit tubuhku bisa hancur, rusak karena aku sakit dan aku mati. Tetapi setelah kulit tubuhku hancur, ada kebangkitan dari antara orang mati. Aku tahu penebusku itu hidup. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Ayub sudah menubuatkan ini. Aku melihat, Ayub melihat dalam penglihatan nubuatan bahwa penebusnya itu bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang percaya, supaya orang percaya pun bisa mendapatkan kebangkitan dari orang mati untuk mendapat keselamatan di surga. Inilah yang menyebabkan Ayub imannya kuat. Ya, jangan melupakan kebaikannya yang sudah mengampuni dosa kita. Dan berikutnya, jangan melupakan kebaikannya selain yang mengampuni dosa kita, juga yang menyembuhkan segala sakit kita. Itu di Mazmur 103 tadi. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kebaikan Tuhan bukan hanya mengampuni dosa, kebaikan Tuhan juga berjanji menyembuhkan segala penyakitmu. Itulah sebabnya kalau ada di antara kita yang sementara ini tidak bisa datang ke gereja karena mungkin terkena sakit penyakit, yakinlah akan janji Tuhan. Kebaikan Tuhan itu selain mengampuni dosa, Dia juga menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Tentunya dengan catatan juga, ya, janji Tuhan itu akan berlaku. Ya, pertama, kalau kita mau ibadah secara serius, ya, di Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, dan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku memberkati roti, makananmu dan air minumanmu, dan segala penyakit akan kulalukan daripadamu. Ya, kebaikan Tuhan akan menyembuhkan kita bila mana kita menjadi orang Kristen yang rajin di dalam ibadah kepada Tuhan. Dan saya kira tidak hanya cukup rajin dalam ibadah, tapi juga disertai ketaatan terhadap firman Tuhan. Ulangan pasal 15. Ya, Ulangan pasal 15 ayat 26 mengatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi berkat Tuhan tentang kesembuhan akan diberikan kepada orang yang satu, rajin beribadah, mengutamakan jam ibadah. Yang kedua, yang taat kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya,
memasang telinga kepada perintah ketetapannya, mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah ditimpakan Tuhan kepada Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini muncul istilah Yehova Rafa. Dia tabib yang sanggup menyembuhkan. Karena di Golgota sana, di kayu salib sana, dia menanggung segala penderitaan dan sakit penyakit kita. Yesaya pasal 53 juga menjanjikan tentang adanya kesembuhan dari sakit penyakit. Yesaya 53, saya bacakan ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ayat ini menjanjikan bahwa sakit penyakit kita itu dipikul di kayu salib. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang yang tidak mengerti kenapa Yesus disakiti, kenapa Yesus disalib. Apakah dia kena tulah, kena murka Allah? Tidak. Disalib, Yesus bukan kena tulah, Yesus bukan kena murka Allah, tetapi di kayu salib dia menanggung segala sakit penyakit kita. Dan dijanjikan oleh sebab bilurnya, dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada janji Tuhan, kebaikan Tuhan tidak hanya mengampuni dosa, tapi menyembuhkan segala penyakit kita. Itulah sebabnya kalau ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, jangan bimbang, jangan ragu, maju terus dalam mengiring Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, jaga kesehatan, makan vitamin yang cukup, dan terutama kita harus optimis, kita harus percaya, jangan takut menghadapi sakit penyakit. Ya, karena Tuhan janji menyembuhkan. Di Amsal pasal 17:22 dikatakan hati yang gembira itu obat. Apa maksudnya hati yang gembira? Optimis, yakin bahwa di dalam Tuhan ada janji, bukan hanya mengampuni dosa, tapi juga menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Ya, bagian kedua, saya tadi sudah katakan khotbah tema jangan melupakan Tuhan, saya bagi 3 bagian. Bagian pertama, mengapa orang bisa melupakan Tuhan. Dan bagian kedua sekarang adalah kapan orang bisa melupakan Tuhan. Kapan itu orang bisa melupakan Tuhan? Jawabannya ada di Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Salomo mengatakan 2 hal aku minta, jangan kau tolak Tuhan sebelum aku mati. Apa itu? Jauhkanlah daripadaku kecurangan, kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ada 2 hal yang menyebabkan orang bisa melupakan Tuhan. 1, kemiskinan, kekurangan, masalah, cobaan yang berat. Yang kedua adalah kekayaan. Kekayaan ini termasuk sukses, jaya, keberkatan yang
berlimpah. Ini kadang-kadang membuat orang terlena dan bisa melupakan Tuhan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi penyebab untuk orang bisa melupakan Tuhan kedua hal. Satu, kemiskinan, masalah pencobaan yang berat. Kedua, kekayaan atau kesuksesan. Dua hal ini bisa membuat orang melupakan Tuhan. Ya, kalau kita lihat orang yang tertangkap mencuri atau apa, ditanya kenapa? Karena kepepet dalam kekurangan. Anaknya harus sekolah dengan memakai HP karena tidak bisa tatap muka, sementara tidak punya duit untuk beli HP. Dia ngambil HP, mencuri HP untuk anaknya supaya bisa belajar. Bukankah ini kemiskinan yang menyebabkan orang berbuat jahat? Kejahatan kriminal biasanya dilakukan karena kemiskinan. Yang kedua, jangan beri aku kekayaan. Ketika orang sukses, berhasil, kaya, lupa dengan harta, kalau imannya tidak kuat, kadang-kadang itu membuat dia bisa lupa sama Tuhan. Contohnya, di dalam Daniel pasal 4 kita melihat tentang Raja Nebukadnezar. Ketika dia sukses, keberkatan, berhasil, dia melihat kerajaan Babel dengan jajahannya yang begitu luas. Dia pikir itu karena hasil kekuatannya sendiri. Dengan sombong lantang dia berkata, bukankah ini Babel besar, kubangun dan kekuatanku dan untuk kemegahan kemuliaanku. Dan pada saat itu datanglah firman Tuhan kepada Nebukadnezar, bahwa engkau akan makan rumput seperti ini. Nah, di sini kita melihat, saudara, bahwa Nebukadnezar jatuh ketika dia sukses. Jadi ingat, ketika sukses itu pun kita jangan sampai melupakan Tuhan. Ada dua hal yang bisa melupakan Tuhan, yaitu kemiskinan, kedua kekayaan atau kesuksesan. Sekarang saya masuk kepada bagian terakhir adalah bagaimana caranya agar dalam keadaan apapun kita tidak melupakan Tuhan. Filipi pasal 4, 12 sampai 13. Filipi 4, 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sebagai hamba Tuhan banyak pengalamannya. Aku tahu itu kekurangan. Seringkali dia mengalami kekurangan dalam pelayanan. Apa artinya itu kelimpahan? Seringkali dia mengalami berkat yang melimpah. Dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, dia tidak melupakan Tuhan. Karena apa? Dia kuat, dia tidak menghujat Tuhan. Kenapa? Jawabannya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Saudara dan saya akan jadi kuat ketika kita tinggal di dalam Dia, melekat sama Dia. Karena Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6 adalah ketika ranting itu lepas dari pokoknya, dia akan layu kering. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Paulus mengatakan di dalam Dia aku mendapat kekuatan untuk dapat kuat dalam kekurangan ataupun di dalam kemiskinan. Ya, tinggal tetap di dalam Dia.
simpan firman Allah dalam hati dan lakukan itu. Ya, di Mazmur 119 ayat 11, aku menyimpan janjimu, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku. Firman Tuhan kita simpan dalam hati, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Jangan ketika aku menghadapi masalah lalu aku melupakan dan menghujat Tuhan. Simpan firman Allah dalam hati. Dan dalam Mazmur 119 ayat 9 juga dikatakan, dengan apa anak muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan cara menyesuaikan diri dengan firman Allah. Ketika kita hidup menyesuaikan diri dengan firman Allah, saudara akan jadi Kristen yang kuat, tahan menghadapi apapun, dan tidak melupakan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Jadilah orang Kristen yang kuat, tetap optimis. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Cobaan apapun, seberat apapun, engkau tidak akan sendiri. Tuhan ada di sampingmu. Tuhan janji mengampuni dosamu, menyembuhkan sakitmu. Ya, dalam menghadapi pencobaan masalah apapun, tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan sampai kita melupakan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia sudah menyatakan kebaikannya lebih dulu kepada saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia. Apapun yang terjadi, rawe-rawe rantas, malang-malang tutup, kita minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa tetap setia sampai akhir. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman, di mana firman Tuhan mengingatkan supaya kami semua tidak melupakan Tuhan. Kenapa kami tidak boleh melupakan Tuhan? Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang melupakan kebaikan seseorang. Manakala kami melupakan kebaikan-Mu, maka kami bisa melupakan Engkau. Tuhan, biarlah kami selalu mengingat kebaikan-Mu. Jangan seperti istri Ayub yang melupakan kebaikan Tuhan, sehingga ketika masalah datang, dia mau murka, dia mau meninggalkan. Biar kami selalu mengingat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, dan mengampuni segala dosa serta menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tolong kami Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, seseorang bisa melupakan Tuhan. Ketika kami baca di kitab Amsal, adalah dua hal yang menyebabkan orang bisa melupakan Tuhan, yaitu kemiskinan atau kekayaan. Tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami kekurangan, ketika kami mengalami keberkatan, supaya kami tetap tinggal di dalam Dia. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, di dalam semuanya aku cakap menanggung, di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Dan tolong kami semua, supaya kami boleh tetap setia berjalan menurut firman-Mu. Roh Kudus menolong kami apapun terjadi, kami kuat di dalam Engkau. Tidak ada satupun yang melupakan dan meninggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti surga
Pulanglah saudara, bawalah berkat dari Allah Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah percobaan apapun dapat kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Berkati usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun mengharap anak sekolah, kuliah diberkati. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.